Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kabinet Indonesia Maju diisi tokoh kotor, sedikitnya 9 menteri pernah terseret pusaran korupsi. Kabinet Indonesia Maju yang terdiri dari 34 menteri tidak bisa disebut benar-benar bersih. Ada 9 nama menteri yang pernah terseret perkara korupsi. Oktober tahun lalu, Eni Maulani Saragih pernah mengatakan Airlangga Hartarto, kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tertarik membantu pengusaha Johannes B. Koco untuk memperoleh proyek PLTU Riau I. Rumah Airlangga sempat jadi lokasi pertemuan untuk membicarakan proyek itu, katanya. Eni juga bilang mendapat perintah langsung dari Airlangga untuk mengawal proyek ini. Airlangga membantah. Rabu 26 September tahun 2018, dia mengatakan, saya tidak pernah memerintahkan kader untuk mencari dana yang tidak benar ataupun melanggar hukum. Menteri lain yang pernah disebut dalam sidang perkara korupsi adalah Agus Gumiwang, kini menjadi Menteri Perindustrian. Namanya pernah disebut oleh keponakan Setia Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, yang duduk di kursi terdakwa pada Oktober 2018. Irfan mengaku masih memiliki jatah uang sebesar 5 miliar rupiah di tangan Agus Gumiwang. Informasi tersebut menurutnya disampaikan oleh Fayahun saat berada di rumah tahanan Guntur, Jakarta Selatan. Agus Gumiwang tidak bersuara soal tuduhan ini, tapi Fayahun membantahnya. Kemudian pada April 2019, LSM International Global Witness merilis laporan tentang bisnis Luhut Binsar Panjaitan yang menurut mereka tak terungkap dan merugikan kepentingan publik. Transaksi bisnis Luhut disebut melibatkan perusahaan offshore dalam kasus Panama dan Paradise Paper. Memindahkan uang ke perusahaan seperti ini adalah upaya untuk menghindari pajak. Dan Luhut kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dia pun tidak ambil pusing. Dia mengatakan laporan ini ngarang. Ada pula nama Tito Karnavian yang kini menjadi Menteri Dalam Negeri, yang dicurigai menerima uang korupsi dari Basuki Hariman saat masih menjabat Kapolda Metro Jaya. Kasus ini umum dikaitkan dengan skandal buku merah, perobekan barang bukti yang di dalamnya tercantum nama Tito sebagai salah satu penerima duit oleh penyidik KPK yang berasal dari Polri. Polisi baru saja mengatakan tidak menemukan adanya perusakan catatan tersebut. Di tahun 2014 lalu, untuk mengusut korupsi dana haji, KPK memanggil Ida Fauziah yang saat itu menjabat Ketua Komisi 7 DPR RI. Ida yang kini menjabat Menteri Ketenagakerjaan mengatakan saat itu dia hanya diminta penjelasan tentang peran Ketua Komisi terkait pengelolaan anggaran haji. Kolega Ida, sesama kader PKB, Abdul Halim Iskandar, yang kini menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT, juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus gratifikasi Bupati Nganjuk, Taufikur Rahman. Halim pun mengatakan dia clear dan tidak ada masalah karena hanya menjadi saksi. Yasona Lawli, yang tetap jadi Menteri Hukum dan HAM, juga pernah diperiksa sebagai saksi korupsi KTP elektronik. Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Yasona bahkan disebut menerima duit puluhan ribu dolar Amerika Serikat. Yasona pun membantah, nggak ada cerita itu, katanya. Jika Ida, Halim, dan juga Yasona jadi saksi, Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, berurusan dengan KPK dengan jalan yang berbeda. Dia pun dilaporkan KPK karena dianggap menyalahgunakan wewenang pemberian izin reklamasi Pantai Losari saat menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan 3 tahun yang lalu. Dia heran ada yang lapor ke KPK. Saya berhak mengeluarkan izin. Seperti itu katanya. Terakhir adalah Zainuddin Amali. Namanya bahkan muncul di 2 kasus sekaligus.
suap sengketa pilkada yang melibatkan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar dan korupsi di SKK Migas. Dia, seperti menteri yang lain, membantah terlibat. Gak ada sama sekali itu, katanya di Istana Negara, Jakarta, sehari sebelum pelantikan kabinet pada hari Selasa 22 Oktober. Juru bicara KPK, Febri Diansah, membenarkan memang ada menteri-menteri yang pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam sejumlah perkara yang terpisah, tanpa menyebutkan nama yang spesifik. Bahkan ada yang pernah masuk di komunikasi tersangka yang diperdengarkan di persidangan. Seperti itu, Febri menambahkan. Akibat tidak melibatkan KPK, peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT, Fakultas Hukum UGM, Yuris Reza, menduga kemunculan nama-nama tadi adalah karena Presiden Joko Widodo tidak melibatkan KPK atau tim independen dalam merumuskan kabinet. Sehingga informasi terkait nama-nama yang pernah diperiksa dalam perkara korupsi tersebut tidak sampai ke Presiden. Kata Yuris kepada redaksi pada hari Kamis 24 Oktober. Pernyataan bahwa KPK tidak dilibatkan datang langsung dari Wakil Ketua KPK, Laude M. Syarif. Kami tidak diikutkan, tapi kami berharap yang ditunjuk Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus. Katanya pada hari Senin 20 Oktober. Sementara peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Agus Sunaryanto, mengatakan KPK tidak dilibatkan karena memang prioritas pembangunan Jokowi adalah ekonomi, infrastruktur, dan pengembangan teknologi. Dan pemberantasan korupsi tidak dianggap sebagai faktor untuk mengakselerasi itu. Meski demikian, dia berharap jika di masa depan ada lagi menteri yang korup seperti Imam Nahrawi dan Idrus Marham, Jokowi harus tak ragu mencopotnya. Tapi dengan situasi sekarang, dengan pimpinan dan undang-undang yang baru, rasanya KPK tidak akan menyenggol pemerintah, pungkasnya. Sungguh mengejutkan. KPK terima informasi nilai bansos COVID-19 ternyata ditilep Rp100.000. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, mendapatkan informasi bahwa bantuan sosial yang diterima masyarakat hanya senilai Rp200.000 dari yang seharusnya adalah Rp300.000. Kalau informasi di luar sih, wah itu dari Rp300.000. Paling yang sampai ke tangan masyarakat 200.000. Katanya kan gitu. Begitu kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Penunjang KPK pada hari Senin 14 Desember dikutip dari tribunnews.com. Alex juga menuturkan penyidik akan menggali informasi terkait perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pengadaan dan penyaluran bantuan sosial COVID-19. Selain itu, KPK juga akan mendalami kelayakan perusahaan-perusahaan yang ditunjuk tersebut. Apakah selama ini bergerak di bidang penyaluran dan pengadaan sembako ataupun tidak? Siapa mendapat pekerjaan itu, dari mana, ataupun bagaimana dia mendapatkan pekerjaan itu, dan apakah dia melaksanakan penyaluran sembako, atau hanya itu tadi, modal bendera doang? Disupkan, itu semua harus didalami. Alex juga mengatakan, informasi-informasi itu perlu ditelusuri untuk menindaklanjuti laporan masyarakat soal nilai bantuan sosial yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kita ingin lihat sebetulnya berapa sih dari anggaran itu yang sampai ke masyarakat? Diberitakan, KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan juga 4 orang lain sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait bantuan sosial COVID-19. Juliari diduga menerima suap sebesar 17 miliar rupiah yang diperoleh dari perusahaan rekanan yang menggarap proyek pengadaan dan penyaluran bansos COVID-19. KPK juga menyebut Kementerian Sosial telah mengadakan bansos COVID-19 senilai total sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak. Selain Juliari, 4 tersangka lainnya dalam kasus ini adalah Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, serta Ardian IM dan Harisida Buke selaku pihak swasta. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki Boyamin Saiman, mengaku telah membuat perhitungan dana bansos COVID-19 yang telah disunat
oleh ex-Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Dari hasil perhitungannya, paket bansos yang disunat oleh Juliari bukanlah Rp10.000 seperti yang diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK juga sekarang ini telah mendapatkan informasi bahwa bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat hanya senilai Rp200.000. Kalau informasi dari luar, wah saat itu Rp300.000, paling yang sampai ke masyarakat hanya Rp200.000. Begitu kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Alex juga menuturkan penyidik segera menggali informasi terkait dengan perusahaan yang terlibat pengadaan dan juga penyaluran bantuan sosial COVID-19.